belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini yang kebagian memimpin doa adalah siapa? Putri. Silakan Putri. Pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Namun sebelumnya, Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu tujuannya adalah yang pertama, Ibu harapkan melalui diskusi nanti peserta didik mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, apa sih berpikir komputasional? Siapa yang mau bacakan? Glenn, silahkan. Kelihatan tidak ya? Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah secara logis, teratur, dan efisien, seperti yang dilakukan oleh komputer. Iya. Jadi berpikir komputasional adalah cara berpikir
Nah, diharapkan kita bisa seperti itu, ya, agar kita bisa menyelesaikan masalah dengan lebih mudah dan cepat. Contohnya apa? Contohnya adalah misalnya ketika kita ingin membuat teh manis, misalnya, ya, membuat apa? Membuat teh manis. Nah, ini adalah masalah nih, ya, masalah yang akan kita selesaikan. Biasa langkahnya seperti apa? Yang pertama adalah langkah-langkahnya apa dulu? Siapkan gelas. Ya, kalau tidak ada gelasnya tidak akan jadi teh manis. Kemudian apa lagi? Sebelum gula apa dulu? Tehnya harus ada, berarti teh. Kemudian apa? Gula teh. Terus apa lagi? Air panas. Ya, ini adalah apa lagi? Es batu kalau mau bikin es teh manis. Kalau hanya mau membuat teh manis hangat saja tidak menggunakan es batu. Nah, inilah, ya, awal atau langkah-langkah yang pertama yang harus kalian siapkan. Nah, ini salah satu penyelesaian masalah. Dan masalahnya adalah kalian ingin teh manis. Ya, apa dulu nih yang harus saya lakukan? Yang harus dilakukan adalah langkah pertama, menyiapkan bahan. Kalau sudah ada semuanya, tinggal diapa? Tinggal dibuat. Apakah berpikir komputasional itu penting? Penting. Kita lihat kenapa penting, ya. Karena dengan berpikir komputasional kita bisa satu menyelesaikan masalah secara terstruktur, secara teratur, ya. Kemudian kita bisa menyusun langkah-langkah yang mudah diikuti. Langkah-langkah. Kemudian ada 4 prinsip. Ingat ya, ada berapa? Ada 4 prinsip berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi. Apa artinya dekomposisi? Itu memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil. Nah, ini adalah contohnya memecah masalah. Masalah di sini adalah apa? Pembuatan jus. Nah, apa nih langkah-langkahnya? Apa bahan-bahan yang harus disiapkan? Yang pertama, siapkan buah, kemudian berikutnya prinsip yang keempat adalah apa? Algoritmik. Siapa yang mau membacakan? Perempuan, silakan. Ya, Hilda, silakan. Berpikir secara sistematis, menggunakan langkah secara sesuai prosedur dalam penyelesaian permasalahan. Contoh, dalam membuat jus. Pertama, siapkan gula. Ibu mau tanya, apakah kalian pernah menggunakan YouTube? Pernah menggunakan TikTok? Pernah menggunakan Google Maps? Pernah menggunakan chat GPT? Ada yang sudah, ada yang pernah. Ada yang sudah tahu, ada yang belum chat GPT? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Sudah ada? Ya, seperti itu. Pernah menggunakan Google Maps? Nah, bagaimana sih Google Maps itu bisa menunjukkan kepada kita arah-arah yang terbaik? Ya, bagaimana coba? Dengan menuliskan alamat yang ingin kita cari. Kemudian nanti ini penggunaannya ada 2. Ada coding menggunakan flag, ada coding yang penggunaannya menggunakan unflag. Kalau coding flag itu kita apa penggunaannya? Menggunakan perangkat digital.
kembali di sini. Ya, oke. Oke, nanti kalau sudah ini dikerjakan, ada presentasi ya. Jadi masing-masing kelompok silakan maju, satu orang membacakan hasil diskusinya, oke? Dan yang terakhir adalah kira-kira lihat perintahnya di atas, berikan tanda mana saja yang perlu, yang penting ya, yang paling penting mana aja, dan tidak perlu atau harus diabaikan, nggak usah. Kalau yang penting-penting berarti dicek, checklist. Kalau yang tidak penting atau tidak perlu untuk membuat POPMI berarti diisi. Oke, silakan dikerjakan terlebih dahulu bersama teman-temannya, didiskusikan terlebih dahulu. Yang ketiga mana coba? Oke. Oke, terus lanjut. Nanti ada 7 langkah ya. Oke. Ya, berikutnya dicari lagi. Nah, langkah yang ketiga. Coba dicari kartunya. So. Nah, dibuka nih Mas. Oke. Itu apa di? Yang keberapa itu? 3. Oke. Keempat. Tambahkan bakso. Hah? Urutannya. Nih, tulis lagi. Iya. Silakan dilihat. Buka kemasan. Nomor 1. Kemasan. Yang dia baca buku. Buka kemasan. Sebelum kemasan POPMI. POPMI. Lalu pisahkan. Diamkan selama 3 menit. 3 menit. Nomor 6. Aduk hingga bumbu selama 10 menit. Jangan lupa nama kelompoknya ya di atasnya.
Satu, sudah sesuai atau belum? Sudah, oke. Dari kelompok 2 bagaimana? Sudah sesuai atau belum? Oke, sudah sesuai. Terima kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Berikutnya terakhir dari kelompok 2 penutup nih dari presentasi. Ayo semangat. Oke, silakan. Masukkan bumbu dan minyaknya. Untuk dapat dimakan lalu tunggu didiamkan selama 3 menit. Oke. Tambahkan masuk aduk hingga bumbu bercampur. Oke, sudah? Ada atau belum? Ada atau tidak? Sudah. Oke, sudah sesuai. Oke, bagi tepuk salut untuk kelompok 3 terakhir. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri. Salut. Oke, silakan kembalikan tempatnya masing-masing. Pertama apa dulu? Buka petasan kopi lalu pisahkan bumbu beserta garpunya. Oke, yang kedua. Masukkan bumbu dan minyaknya. Iya, yang ketiga. Tuangkan air panas serta secukupnya. Empat. Tambahkan bakso sebagai topping. Iya, yang kelima. Tutup rapat, masak lalu tunggu diangkat selama 3 menit. Oke, yang keenam. Aduk hingga bumbu bercampur rata. Yang terakhir. Sajikan dalam kondisi yang dinikmati. Oke, inilah penyelesaian masalah yang menggunakan langkah-langkah ya. Ada langkah-langkahnya berurutan ya, tersusun dengan rapi. Berarti itu sudah menyelesaikan masalah. Nah, masalahnya tadi apa? Ingin membuat kopi yang lezat ya. Alhamdulillah kamu sudah menyelesaikannya dengan baik. Biar lebih semangat lagi, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Nah, sekarang Ibu akan membagikan evaluasi latihan yang harus kamu kerjakan sesuai dengan materi yang tadi sudah Ibu sampaikan dan presentasi yang sudah kamu
belajar menyelesaikan masalah yang menggunakan 4 prinsip tadi. Ya, agar apa? Agar masalah itu dapat diselesaikan dengan teratur, efisien. Oke, baiklah. Kita cukupkan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, apa sih perasaan kalian hari ini setelah belajar berpikir komputasional? Senang kenapa? Karena bisa tahu untuk menyelesaikan masalah. Oke, bisa menambah ilmu ya Mbak? Ini ya, silakan. Baik, terima kasih. Jangan lupa belajar di rumah. Oke, ya.